Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulinda Rani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi dan fungsi nyeri pada persalinan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang nyeri. Apa itu nyeri? Nyeri itu adalah suatu rasa yang tidak nyaman, baik itu ringan maupun berat. Nah, nyeri itu sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang dan ekstensinya apabila seseorang itu diketahui sudah mengalaminya. Selanjutnya, menurut International Association for Study of Pain, nyeri itu adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual dan potensial, dan menggambarkan akan kondisi terjadinya kerusakan tersebut. Selanjutnya ada nyeri intensitas, itu 0 sampai dengan 10. 0 itu tidak nyeri, 1 sampai 3 itu nyeri ringan. Nah, di sini klien masih dapat mampu berkomunikasi dengan baik. 4 sampai dengan 6 itu nyeri sedang. Di sini klien masih dapat mampu mengikuti perintah dengan baik, dapat mendeskripsikan di mana letak nyerinya. 7 sampai dengan 9 itu nyeri berat. Di sini klien terkadang tidak mampu lagi mengikuti perintah apa yang diberikan, tetapi masih dapat mampu merespon akan tindakannya. Sedangkan yang ke-10 itu nyeri sangat berat. Nah, di sini klien sudah tidak mampu lagi berkomunikasi atau mengikuti perintah, bahkan klien dapat saja memukul. Lalu selanjutnya ada penyebab nyeri persalinan. Itu tuh karena adanya rasa takut dan cemas yang berlebihan akan mempengaruhi rasa nyeri. Lalu adanya kontraksi. Nah, kontraksi ini merupakan gerakan otot yang bisa menimbulkan rasa nyeri karena saat itu otot-otot rahim memanjang terus kemudian memendek. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi nyeri persalinan, dan di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu terdiri dari usia, keadaan umum, aktivitas fisik, pengalaman dan pengetahuan tentang nyeri, lalu ada kondisi psikologi. Sedangkan faktor eksternal ada agama, takut dan cemas, support system, budaya, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya ada dampak nyeri persalinan. Dampak ini akan membangkitkan stres yang menimbulkan sekresi hormon seperti katekolamin dan steroid dengan akibat vasokonstriksi pembuluh darah sehingga terjadi kontraksi uterus melemah. Sekresi hormon tersebut yang berlebihan akan menimbulkan gangguan sirkulasi uteroplasenta sehingga terjadi hipoksia janin. Selanjutnya ada jenis nyeri persalinan, itu ada dua. Yang pertama, nyeri visceral. Nyeri ini berasal dari otot rahim dan pada saat otot ini berkontraksi akan menimbulkan nyeri. Yang kedua itu ada nyeri somatik. Nyeri ini disebabkan karena adanya peregangan struktur jalan lahir di bagian bawah karena adanya penurunan. Selanjutnya ada lama nyeri persalinan. Kalau ibu preemie itu berlangsung sekitar 13 jam, pengeluarannya 1,5 jam. Sedangkan untuk ibu multi itu agak sedikit lebih cepat, selama 7 jam, pengeluarannya setengah jam. Selanjutnya ada 6 penanganan nyeri persalinan secara non-farmakologi. Yang pertama ada teknik penapasan, yang kedua ada pengaturan posisi, yang ketiga ada massage, yang keempat ada konseling, yang kelima ada pendamping persalinan, yang keenam ada hipoterapi. Nah, penjelasan tersebut akan saya jelaskan di video selanjutnya tentang asuhan persalinan sama role play-nya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan asuhan nyeri persalinan kepada ibu sekaligus role play-nya. Di sini pertama saya akan melakukan konseling. Konseling di mana kita memberi asuhan kepada ibu. Contohnya misalnya seperti ini. Ibu ketika ibu merasakan nyeri, ibu bisa meminta tolong kepada orang terdekat seperti suami, orang tua, atau saudara-saudara terdekat ibu untuk meminta tolong atau membantu mengelus atau memijat di bagian yang nyeri pada ibu. Nah, hal ini tuh normal bagi ibu yang merasakan nyeri. Jadi ini aman kok, jadi ibu tidak perlu khawatir.
Lalu selanjutnya kita akan memberi asuhan yang kedua dengan cara menarik nafas. Misalnya seperti ibu, ketika ibu merasakan nyeri, ibu bisa dengan cara menarik nafas. Ibu bisa menarik nafas perlahan dari hidung, hembuskan perlahan dan mengeluarkan. Nah, itu jangan terlalu dalam menghela nafas, sesuaikan dengan hembusan nafas ibu. Selanjutnya kita bisa memberikan asuhan yang ketiga dengan cara pendamping saat nyeri persalinan. Nah, ketika ibu mengalami nyeri dalam persalinan, ada orang terdekat seperti suami, orang tua atau keluarga yang bisa mendampingi si ibu ketika ibu mengalami nyeri persalinan, supaya orang terdekat bisa membantu meredakan rasa nyeri tersebut. Lalu selanjutnya kita akan memberi asuhan yang keempat, yaitu massage. Nah, di sini kita akan melakukan pemijatan kepada ibu untuk mengurangi rasa nyeri, mual, dan pusing terhadap ibu. Nah, contohnya seperti ini. Kita memijat di atas kepala ibu. Kita pijat secara perlahan dan jangan sampai warna kuku kita berubah menjadi putih. Kita pijat secara perlahan. Kemudian kita memijat di dahi ibu. Kita sama memijat secara perlahan, diputar. Jangan sampai warna kuku kita warna putih. Selanjutnya ketika ibu mengalami nyeri di bagian punggung, kita bisa dengan memijatnya seperti ini. Kita bisa memijatnya seperti ini. Cara pijatan seperti ini kita melakukannya dengan cara pelan-pelan saja, perlahan, jangan sampai menekan bagian punggung ibu. Selanjutnya ketika ibu merasa nyeri di perut, sama kita memijatnya seperti ini. Jangan sampai kita menekan perut ibu. Kita melakukannya dengan cara perlahan-lahan saja. Jadi, di mana ibu merasakan nyeri, di situ kita sebagai seorang bidan membantu dengan cara memijat di bagian nyeri ibu supaya mengurangi rasa nyeri yang dialami si ibu.